Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Puan Maharani. Saat ini Puan sudah menduduki semester 6 teman-teman. Jadi masih pada ingat gak Puan dari program studi apa? Iya, jadi Puan itu dari program studi hukum keluarga. Nah, karena program studi hukum keluarga, jadi pembahasan kali ini itu kita nggak jauh-jauh mengenai keluarga. Apa tuh teman-teman? Jadi hari ini Puan akan memaparkan hasil penelitian ilmiah yang sangat mendalam karya Mahmud Huda dan Noriatul Azmi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Judul penelitian ini adalah legalisasi nikah siri melalui isbat nikah dengan fokus penelitian di Pengadilan Agama Kangean. Penting untuk Puan sampaikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti tidak hanya mengkaji teks hukum, akan tetapi juga melakukan pendekatan lapangan yang intensif. Jadi data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di mana peneliti melihat langsung jalannya persidangan, melakukan wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Kangean, serta melakukan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara isbat nikah. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan bagaimana instrumen isbat nikah itu dapat berfungsi sebagai solusi yuridis bagi masyarakat kepulauan yang pernikahannya belum tercatat. Oke teman-teman, kita masuk di materi yang pertama, di mana konflik norma dan dualisme hukum perkawinan, di mana masalah fundamental yang diangkat dalam jurnal ini adalah adanya dualisme atau kesenjangan hukum. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, secara teologis, selama rukun dan syarat Islam terpenuhi, pernikahan tersebut sudah sempurna di mata Tuhan. Namun nih teman-teman ya, kendala muncul pada ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti menyoroti bahwa keabsahan secara agama ternyata tidak otomatis dapat memberikan kekuatan hukum atau legal standing di hadapan negara. Tanpa pencatatan di KUA, pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Inilah yang mendasari pentingnya isbat nikah. Isbat nikah dalam jurnal ini didefinisikan sebagai upaya legalisasi atau pengukuhan atas pernikahan yang sudah terjadi di masa lampau agar negara wajib mengakuinya secara administratif dan hukum positif. Selanjutnya nih teman-teman, kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yang mana analisis kerugian perdata istri dan juga anak. Mengapa legalisasi ini menjadi sesuatu yang bisa kita katakan cukup mendesak? Artikel ini membedah dampak negatif yang sangat sistematik jika pernikahan tetap dibiarkan siri. Yang pertama, dampak bagi istri. Peneliti menemukan bahwa istri dalam nikah siri berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa akta nikah sebagai bukti autentik, istri nggak bakal bisa memiliki akses
untuk menuntut hak-hak ekonomi seperti nafkah, harta bersama atau harta gonogini, hingga hak waris jika suami meninggal dunia. Jadi sampai sini teman-teman yang perempuan pada mau nikah siri nggak? Jangan ya. Kita lanjut nih teman-teman. Yang kedua, nasib masa depan anak, dimana ini adalah poin yang paling krusial. Jurnal ini juga menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri secara hukum positif itu dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan si ibu dan keluarga ibunya saja. Identitas ayah tidak dapat dicantumkan secara resmi dalam akta kelahiran. Jangan teman-teman ya, itu sangat merugikan. Nih, karena nggak bisa dicantumkan secara resmi dalam akta kelahiran tanpa adanya penetapan isbat nikah, hal ini sangat amat berakibat pada hambatan administratif jangka panjang bagi sang anak. Mulai dari urusan pendidikan, jaminan kesehatan, hingga hak kewarisan dari ayah biologisnya. Kita lanjut nih teman-teman, dimana fakta lapangan kenapa warga Kangean itu memilih untuk nikah siri. Ternyata berdasarkan hasil wawancara peneliti di Pengadilan Agama Kangean, ditemukan nih teman-teman beberapa faktor sosiologis dan geografis yang mendorong praktik adanya nikah siri. Yang pertama, faktor perantauan TKI Malaysia, karena rata-rata mereka itu bekerjanya ke Malaysia teman-teman. Kepulauan Kangean memiliki mobilitas penduduk yang tinggi ke Malaysia. Banyak sekali warga yang menikah di sana secara siri. Karena apa teman-teman? Karena administrasi antar negara yang sangat rumit, mahal, dan sulitnya izin kerja untuk pulang ke Indonesia hanya demi urusan administrasi KUA. Kita lanjut teman-teman. Apa hasil wawancaranya? Poligami terselubung. Ditemukannya kasus di mana pihak pria masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, namun ingin menikah lagi tanpa menempuh prosedur izin poligami, yang mana itu sangat ketat di pengadilan, sehingga mereka memilih jalur nikah siri. Selanjutnya nih teman-teman, adanya perubahan regulasi usia, di mana adanya revisi undang-undang yang menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun. Itu ternyata teman-teman menyebabkan banyak pasangan muda yang secara biologis sudah dianggap dewasa oleh orang tuanya akhirnya dinikahkan siri demi menghindari fitnah sosial. Kalau saran Puan nih teman-teman, walaupun udah umur 19 tahun, jangan keburu-buru nikah ya. Karena nikah itu, walaupun Puan belum menikah nih teman-teman, menurut Puan pernikahan itu harus siap secara mental, fisik, dan lain hal sebagainya yang perlu banyak banget kita persiapkan, terkhusus finansial. Kita lanjut, dimana hasil wawancaranya yang terakhir adalah adanya tradisi pesantren yang masih ada praktik pernikahan santri yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren tanpa segera dilaporkan ke lembaga pencatat nikah resmi. Kita lanjut teman-teman.
di mana prosedur teknis dan pencegahan penyelundupan hukum. Bagaimana prosedur legalisasi ini dilakukan? Artikel ini menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah harus diajukan ke pengadilan agama dengan alasan dan kepentingan yang sangat amat jelas, serta untuk pembuatan KK, akta kelahiran, atau urusan waris. Dalam proses persidangan, teman-teman, hakim tidak sekedar mengiyakan permohonan. Hakim itu juga melakukan pembuktian material yang sangat ketat. Hakim itu memverifikasi kehadiran wali nikah yang sah, minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil, serta kepastian adanya mahar. Yang paling penting nih, teman-teman, hakim harus memastikan tidak ada penyelundupan hukum. Contohnya, hakim memastikan bahwa saat akad nikah dulu terjadi, kedua belah pihak ini memang tidak memiliki halangan nikah, seperti masih adanya ikatan pernikahan sah lain atau si wanita masih dalam masa iddah. Pengadilan juga melakukan pengumuman selama 14 hari agar masyarakat bisa memberikan keberatan jika permohonan isbat tersebut merugikan pihak lain. Ini teman-teman, materi terakhir, analisis ijtihad hakim dan maslahah mursalah. Di mana bagian paling dalam dari jurnal ini adalah analisis filsafat hukumnya, teman-teman. Hakim di Pengadilan Agama Kangean ini menggunakan prinsip maslahah mursalah sebagai dasar pertimbangan. Ijtihad ini digunakan karena hakim melihat bahwa memberikan legalitas hukum atas pernikahan siri memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar bagi kehidupan manusia. Hakimnya juga berpandangan bahwa menolak permohonan isbat nikah yang sudah sah secara syariat hanya akan memperpanjang kemudorotan atau kerusakan bagi istri dan anak. Dengan mengabulkan isbat, hakim sedang menjalankan fungsi perlindungan hukum dan keadilan sosial. Pertimbangan hakim ini melampaui teks undang-undang yang kaku demi mewujudkan tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu perlindungan terhadap keturunan, yaitu hifdun nasl dan martabat sebuah keluarga. Maka teman-teman, kesimpulan dan pesan utama dari peneliti ialah di mana penelitian ini telah menegaskan bahwa nikah siri di Kangean itu sah menurut hukum agama. Tapi teman-teman, kita itu tetap wajib dilegalkan demi mendapatkan kepastian hukum positif itu tadi. Isbat nikah ini satu-satunya instrumen legal agar peristiwa hukum masa lalu itu mendapatkan pengakuan penuh dari negara. Pesan utama nih dari penelitian ini adalah pencatatan nikah bukan sekedar formalitas kertas, melainkan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Mencatatkan pernikahan adalah wujud nyata tanggung jawab orang tua dalam menjamin harkat dan martabat keluarga agar diakui sepenuhnya dalam tatanan bernegara. Sekian pemaparan dari Puan, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita benar-benar menyudahi presentasi kali ini, Puan pengen menyampaikan sedikit pesan yang mana jangan kita membiarkan keluarga kita itu hanya sah secara batin namun yatim secara hukum, karena pada akhirnya mencatatkan pernikahan adalah bentuk kasih sayang tertinggi, sebuah upaya kita untuk menjaga harkat, martabat, dan masa depan keturunan kita agar tetap bercahaya di bawah
di bawah payung hukum yang nyata. Demikian teman-teman presentasi dari Puan. Kiranya aksara yang Puan sampaikan hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi meresap menjadi sebuah kesadaran hukum bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.